Hai semua, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi mengenai sifat fisis larutan. Kelompok kami beranggotakan Linda Wulandari, Nanda Bekti Setianingsih, dan Andi Ayu Febriani. Adapun pokok-pokok yang akan kami bahas dalam video ini adalah interaksi pelarutan, faktor yang mempengaruhi pelarutan, sifat koligatif larutan, molaritas dan molalitas, serta larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat yang berbeda. Zat terlarut adalah zat yang dilarutkan oleh zat lain dan jumlahnya lebih sedikit, sedangkan zat pelarut adalah zat yang melarutkan zat lainnya dan jumlahnya lebih banyak. Interaksi pelarutan. Molekul nonpolar dapat larut dalam pelarut nonpolar. Contohnya, CCl4 dalam benzena. Molekul polar dapat larut dalam pelarut polar. Contohnya, C2H5OH dalam H2O. Senyawa ionik dapat larut dalam pelarut polar. Contohnya, NaCl dalam H2O atau NH3. Faktor yang mempengaruhi pelarutan, diantaranya 1. Suhu. Pelarut dengan suhu yang lebih tinggi akan lebih cepat melarutkan zat terlarut dibandingkan pelarut dengan suhu lebih rendah. Kedua, ukuran zat terlarut. Semakin kecil ukuran zat terlarut, maka zat akan lebih mudah larut dibandingkan dengan zat terlarut yang berukuran besar. Ketiga, volume. Pelarut dengan volume yang lebih besar akan lebih mudah melarutkan zat terlarut. Dan yang keempat, pengadukan. Pengadukan menyebabkan partikel-partikel antara zat terlarut dengan pelarut akan semakin sering untuk bertabrakan. Sifat koligatif larutan. Pertama, penurunan tekanan uap larutan jenuh. Tekanan uap pelarut akan turun jumlahnya jika pelarut ditambahkan zat pelarut. Kedua, penurunan titik beku. Turunnya suhu beku larutan dari titik beku pelarutnya disebut dengan penurunan titik beku larutan. Ketiga, kenaikan titik didih. Titik didih merupakan suhu pada saat tekanan uap jenuh cairan sama dengan tekanan uap. Naiknya titik didih larutan dari titik didih pelarutnya disebut dengan kenaikan titik didih larutan. Keempat, tekanan osmotik. Tekanan osmotik merupakan tekanan yang diperlukan untuk mempertahankan partikel zat pelarut agar tidak berpindah ke larutan yang berkonsentrasi lebih tinggi. Molaritas dan molalitas. Molaritas yaitu besaran yang menyatakan jumlah mol zat terlarut pada tiap satuan volume larutan. Molalitas merupakan besaran yang menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam setiap satuan berat pelarut. Larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, memberikan gejala berupa menyalanya lampu pada alat uji. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, sebabnya karena larutan tidak dapat menghasilkan ion-ion. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Thanks for watching.